kita mendapatkan 800 gram telur. 380 gram telur. Itu kalau dikonversi kepada maggot menjadi maggot 1:1, 1 gram 1 kilo, itu saja kita sudah mendapatkan hampir 300 kilo lebih. Dan itu kalau diuangkan menjadi kalikan 7 berarti sekitar 2.100.000. Nah, itu kalau kita sudah 3 atau 4 kali, kita sudah BP. Selamat siang, dengan Bambang Ontoseno, PSM Paling Muda dari Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yogyakarta. Pada prinsipnya, untuk pengembangan budidaya maggot, setelah dari mulai lalat bertelur, kemudian lalat bertelur di kerih yang disampaikan oleh Mbak Indri, kemudian kita buatkan yang namanya penetasan. Penetasan maksudnya dengan baskom. Di dalamnya sini sudah disiapkan, tadi saya jelaskan, ada bekatul, kemudian diberikan makanan, media makanan yang untuk yang menetas. Kalau menetas langsung menjadi baby maggot harus siap makan. Itu dari buah-buahan busuk atau dari apa saja yang bisa dibuat, dihancurkan dengan tangan juga bisa, tapi dengan bagusnya di blender. Kalau tidak punya blender itu cukup ditumbuk. Itu sebagai media supaya dia siap menetas, langsung dia makan. Dari proses itu kemudian bisa menjadi, kita tunggu pembesaran mereka kelihatan menjadi jentik-jentik menjadi baby maggot sekitar kurang lebih 5 hari. Dari 5 hari kita bisa tahu, nanti kita kontrol terus, jangan sampai di samping kanan kirinya basah, karena basah itu akan menjadikan media mereka baby itu untuk merambat keluar dari baskom ini, sehingga dibuat selalu kalau ada yang basah, kata Mbak Indri tadi, dan saya jelaskan lagi bahwa dikasih bekatul. Itu dari proses penetasan menjadi baby. Kemudian setelah 1 minggu kita persiapkan yaitu kotak untuk pembesaran. Nah, kotak pembesaran ini kita buat ukurannya masing-masing, bisa dibuat sesuai dengan kondisinya tempat. Karena kalau yang di sini sebagai contoh 80 x 60, ini perhitungannya adalah membuat supaya lebih efisien dari 1 lembar triplek untuk dibagi menjadi 6. Kemudian diberikan papan cat dan sebagainya. Ini dipersiapkan untuk pembesaran. Setelah dari baby maggot, kemudian pembesaran masuk ke kotak. Dari kotak nanti diberikan juga medianya adalah sedikit dedak, kemudian ada makanan yang diberikan yang masih lembut. Jadi kalau buah ya kita remas, kita bulat, kemudian masuk ke kotak pembesaran. Nah, kotak pembesaran ini karena maggot itu adalah sejenis yang binatang yang harus lembab, makanan atau media yang ada harus kondisinya lembab. Caranya bagaimana? Itu setiap hari harus dikontrol, diberikan semprotan air atau dibuat lembab supaya mereka senang. Kemudian makan juga semakin kondisinya semakin basah itu dia senang, sehingga percepatan untuk pembesarannya juga tergantung dari makanan yang diberikan. Yang sementara ini karena kita adanya di sini ada kohe, kemudian ada buah-buahan, ada sayuran yang tidak dipakai, ya kita cacah kita masukkan. Untuk sayuran kita gunakan dengan dimasukkan ke drum, difermentasi, diberikan E4 ataupun diberikan tetes tebu untuk menunggu 1 minggu baru bisa kita kasih makan. Tujuannya adalah supaya lebih lembut. Kalau lebih lembut dia akan makan lebih cepat, prosesnya juga cepat. Kemudian tambahan kohe dari burung puyuh dan ayam petelur ini sangat membantu untuk proses pembesaran dia. Bila mana masih kurang, bisa ditambah dengan kohe yang punyanya sapi. Tapi yang paling utama mereka diberikan sayuran, tujuannya sebenarnya adalah untuk memberikan mereka makanan, umpan makanan yang
lembut, bagus, kemudian ada nutrisinya juga ada, faktor isi dari hewan ini nanti keluarannya kan adalah maggot ini punya protein tinggi. Protein tinggi. Jadi supaya membuat maggot ini berprotein tinggi, kemudian dia bisa dikasihkan kepada ikan, ayam, unggas, kemudian juga jenis-jenis ternak yang lain. Fungsi dari semua pengembangan ini bisa dihasilkan satu maggot, kemudian yang tua menjadi prepupa yang akan kembali lagi siklusnya menjadi lalat. Kemudian ada yang media yang ada dihasilkan di dalam kotak ini adalah kasgot. Kasgot itu bekasnya atau limbah dari sisa-sisa itu untuk bisa jadi bahan tanaman nutrisi. Mungkin itu prosesnya. Kemudian dari semua perjalanan ini kita pernah menghitung semuanya secara alur proses dari mulai pembuatan kandang. Kita semua membutuhkan semua, kalau barang beli itu sekitar 10 juta, termasuk pengadaan kotak dan semua 10 juta dari mulai nol. Awalnya memang mahal, tapi itu sudah termasuk kita pembelian telur lalat awal mula, kemudian maka pupa itu juga hitungannya kemarin 200 gram 220. Itu yang menjadi catatan untuk awal mula yang bagi kita pengen berusaha membudidayakan maggot. Yang paling utama hasilnya paling minim kita mendapatkan 1 gram telur itu bisa menjadi 1 kilo maggot. Itu paling pahit. Jadi kalau makanannya bagus, kita dapat mengambil makanan dari bekas-bekas makanan yang ada atau sisa makanan di catering, itu bisa produksinya bisa 1,5 kilo sampai 2 kilo maggot nantinya kalau 1 gram telur. Itu yang menjadi istilahnya kita mengharap dari hasil maggot itu sekian. Kalau maggot sendiri di pasaran harganya berkisar antara 7.000 sampai 8.000 per kilo. Yang maggot ini 7.000 sampai 8.000 per kilo. Kemudian kalau yang pupa, nah ini pupa ini yang sudah coklat-coklat, ini harganya sampai dengan 1 kilonya 70.000 80.000 per kilo. Nah ini yang sudah siap jadi lalat. Itu yang mungkin bisa menjadi gambaran bagi teman-teman yang ingin untuk berusaha di budidaya maggot yang saat ini sedang bahasanya sedang tren untuk bisa, kata Mbak Indri, mengurai sampah rumah tangga yang tidak perlu dibuang, kemudian bisa dikasihkan ke maggot, sisa-sisa makanan yang ada di rumah bisa dikasihkan ke maggot. Itu semua terurai jadi makanan mereka dan menghasilkan. Bagi masyarakat desa yang ingin mengembangkan atau membudidayakan maggot atau budidaya lalat BSF yang lalat hitam, ini perhitungan 10 juta tadi dimulai dari nol apabila semuanya kita beli. Tetapi kita bisa menggunakan seperti kayu, tidak harus dengan besi bulu, kita bisa dengan kayu-kayu bekas, kita bisa bikin kandang dengan kayu. Itu lebih hemat dan efisien. Itu strategi dalam bikinnya secara efisien. Kemudian dari yang 10 juta itu sendiri, kalau kita dari nol dengan program seperti kandang yang dari hulu, dari besi ring, baja ringan, itu sendiri secara perhitungan diawali dengan 200 gram telur, kemudian lalatnya nanti kita beli kemarin berapa? 10 kilo. Itu perputarannya adalah 3 kali siklus. Jadi 3 kali siklus ini, pertama yang 200 akan menjadi 200 kilo. 200 kilo kita ambil 50 kilonya lagi untuk persiapan untuk
pre-pupa, kemudian 150 mestinya kita jual. Kalau 150 itu kita jual, kalau yang dijual 1 kuintal, otomatis kita dapatnya 700.000. Kalau umpamanya tadi ditambah dengan yang 50 kilo, 150 kilo, anggap saja 150 kilo kita bikin pahitnya, itu menjadi sekitar 1.050.000. 1.050.000 kita masih punya pupa, tidak beli lagi, sehingga bisa menjadi lalat lagi, dan proses perputaran itu akan berjalan. Kita bisa mendapatkan satu hitungan BEP itu 3 atau 4 siklus. 3-4 siklus itu nanti siklus pertama sekitar 200 kilo atau 2 kental dari maggot, kemudian yang berikutnya kan akan menjadi lebih banyak lagi. Terus begitu yang pertama 10 kilo pupa, yang berikutnya dapat 50 kilo pupa, berarti kan 5 kali lipatnya lagi lalat. Terus bertelurnya juga akan bertambah. Yang di sini kita buat kemarin dengan 10 kilogram pupa menjadi lalat, kita mendapatkan 800 gram telur. 380 gram telur. Itu kalau dikonversi kepada maggot menjadi maggot 1:1, 1 gram 1 kilo, itu saja kita sudah mendapatkan hampir 300 kilo lebih. Dan itu kalau diuangkan menjadi kalikan 7 berarti sekitar 2.100.000. Nah, itu kalau kita sudah 3 atau 4 kali, kita sudah BEP. Itu yang paling utama. Kemudian masyarakat sendiri tidak perlu sibuk yang dalam arti begini, permasalahan sampah itu kan di mana-mana ada. Nah, dengan adanya maggot ini, sampah yang produksi rumah tangga, sisa-sisa makanan dan sebagainya tidak menjadi satu hal yang bau, tidak menjadi hal yang kotor, tetapi bisa dikasih ke maggot dan akan bersih, tidak akan menjadi permasalahan yang sampah. Minimal itu. Kemudian ini efektivitas dari maggot ini sendiri di dalam pakan ternak, kita bisa memberikan satu bentuk efisiensi pakan pabrikan sekitar 30-40%. Karena makan pabrikan itu tergantung dari pabrik produksi, harganya naik terus, masyarakat juga akan bingung nanti akan membeli pakan. Itu yang menjadi catatan tambahan untuk kegiatan. Untuk masyarakat di wilayah kerja kami untuk Provinsi Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur, bila mana berkenan ingin membutuhkan informasi, belajar, pendampingan, kemudian praktek tentang budidaya maggot lalat BASF ini, dipersilahkan. Itu yang bisa kita sampaikan. Semoga semuanya bisa menjadi satu tambahan ilmu dan kemudian hasilnya bisa menjadi satu harapan dari masyarakat semuanya. Terima kasih.